Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Jejak Sikubro. Kita menuju Masjid Cipta Rasa Cirebon, kemudian ke Keraton. Ini bersama guru siapa namanya nih? Guru siapa namanya? Firlan. Ki Firlan namanya Ki Firlan. Ki Firlan Pamungkas. Oh, gelap lagi, guys. Biar lampu ya. Ya. Oh, di belakang siapa di depan? Di belakang. Mbah Kangkung. Mbah Suhatmanto. Gus Tamam. Satu lagi. Gus Bano. Ya Ki Bano. Satu lagi. Habis Habis dah. Oh, habis sudah. Mudah-mudahan perjalanan ini penuh berkah ya, manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jejak Sikubro kali ini bersama Ranting Pisangan Timur ya, Ranting NU Pisangan Timur dan Ketua PBNU Kiai Haji Manan Abdul Ghani beserta rombongan berziarah ke Sunan Gunung Jati. Dan sebelumnya kami sholat maghrib di Masjid Cipta Rasa, masjid yang didirikan di sekitar Keraton ya, Kasepuhan, Cirebon. Dan masjid ini adalah masjidnya Sunan Gunung Jati yang melibatkan Sunan Bonang maupun Sunan Kalijaga sebagai arsitekturnya. Di dalam masjid ini ada 9 pintu yang mencirikan Wali Songo, penyebar agama Islam di bumi Nusantara. Dan seperti kita ketahui bahwa masjid ini pun terkenal dengan Masjid Merah ya, karena warnanya yang merah dan kemudian unik dan cantik. Dan masjid ini bernuansa atau perpaduan Hindu, agama yang sebelum Islam di Nusantara, dan kemudian perpaduan Timur Tengah atau Islam, kemudian Eropa pun ada di arsitektur atau bangunan Masjid Merah ini. Dan Masjid Merah ini adalah tempat berkumpulnya para wali songo pada waktu itu dalam berdiskusi ataupun musyawarah kemajuan atau perkembangan Islam di bumi Nusantara. Masjid Merah ini berada di wilayah Kasepuhan Cirebon ya, di Keraton Cirebon, dan saat ini pula dikelola oleh Zuriyah ataupun Kesultanan Cirebon. Dan kita mencoba untuk melaksanakan sholat di dalam Masjid Merah ini, tabarukan para wali songo maupun tabarukan Masjid Sunan Gunung Jati. Mudah-mudahan ada keberkahan athar ataupun bekas. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan keberkahan, yaitu semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendengarkan saat ini Kiai Abdul Ghani atau Kiai Manan, Ketua PBNU, menyampaikan keterangannya. Silakan kita simak. Keselamatan Titik. dalam masjid itu banyak kegiatan bagaimana agar umat selamat agamanya, ya akidahnya, syariatnya, akhlaknya. Karena punya agama itu 3: iman, Islam, dan ihsan. Itu pelatonnya dari pasangan. Ya, dari pasangan. Jatuhnya menghadap ke di depannya keraton itu ada dengan mengucapkan maaf ya kan, jasa. Artinya orang itu dia harus sehat, olahraga, latihan kekuatan, latihan sehat. Ya, saya datang ke ilmi ada rasa
Tapi di sekitar sini ada pasar, pasar dua, pasar satu. Dalam pasar kan? Ya. Kalau nggak warung mata maut, ya. Atau buatan program maut yang kecil dan dari tempat mengingatkan orang supaya tobat sebelum mati, kan gitu. Ada rahmatan minal maut, ada hubungan sosial, nah, karena mati ya di situ posisinya ada. Setelah mendengarkan keterangan ataupun penyampaian tentang Masjid Merah ini, sekelumit tentang cerita maupun hikmahnya oleh Kiai Abdul Manan Abdul Ghani, Ketua PBNU, dan kita ramah tamah sebentar istirahat. Kurang waktu Jakarta Cirebon kita menempuh perjalanan sekitar 3 jam lebih, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan kita dari tabarukan Wali Songo. Dan ini adalah air, sumber mata air yang dimana Sunan Gunung Jati pada waktu itu masyarakat menggunakan air tersebut untuk pengobatan dan lain sebagainya. Kadar tingkat keasamannya itu tinggi, dan namun untuk saat ini kadar keasamannya sedikit berkurang. Kita menuju ke kediaman imam ataupun zuriyah kesultanan di dekat Masjid Merah. Patah dua kata untuk kita semua mendekat pembekalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai beramah tamah dengan zuriyah Masjid Merah Kesultanan Cirebon, ya, kita menuju ke makam Sunan Gunung Jati, dan alhamdulillah kita bisa menaiki ke makam, sampai ke makam Sunan Gunung Jati yang berada di atas. Dan sebelumnya kita berwudu dulu untuk melaksanakan daripada tahlil, zikir dan segala macamnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah Wali Songo maupun Wali Sunan Gunung Jati. Dan kita menaiki beberapa tangga, ternyata dihitung-hitung ada jumlahnya 9, ya, mungkin ciri khas ataupun jumlahnya Wali Songo. Ini seperti halnya Sunan Muria, ya, di atas. Namun kalau Sunan Gunung Jati kayaknya bukit, ya. Ada beberapa gerbang, ya, menuju ke makam. Ada 9 gerbang, ya. Dan kita sudah berada di atas, walaupun memang tertulis dilarang foto ataupun video. Dan mudah-mudahan dengan memvideokan ini bukan berarti kita melanggar peraturan tersebut, namun buat ibrah atau pelajaran, bahkan hikmah. Seperti ini loh makam Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dan etnik atau bernuansa Hindu, ya, bernuansa kerajaan, ya, bernuansa agama-agama terdahulu di bumi Nusantara. Para subscriber maupun penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konten ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya demi perkembangan channel kami. Mudah-mudahan kami suguhkan pengobatan, dakwah maupun eksplor penelusuran sejarah singkat tentang Sunan Gunung Jati
Beliau bernama Syarif Hidayatullah, adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin. Dan kemudian Syarif Hidayatullah mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia sempat berkelana berbagai negara, menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak, dan atas restu kalangan ulama lain ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal dengan Kesultanan Pangkungwati. Bersama putranya Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati juga melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat puncuk umum menyerahkan sukarela penguasaan wilayah Banten tersebut, yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Dan pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah. Kemudian kekuasaannya diserahkan kepada Pangeran Pasarean pada tahun 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati pun wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km dari kota Cirebon. Dan kita ketahui bahwasanya pada usia 89 tahun Kanjeng Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk menekuni dakwah. Mungkin sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicak.